Ini pertama kali saya melayani di tempat ini, maka saya harus memperkenalkan diri ya. Nama saya Julius Hodiono. Saya punya istri 5 kali melahirkan, jangan kaget. Artinya anak saya 5, ya. Dan saya punya cucu nggak banyak, 7. Saudara pasti menatap saya, kok zaman sekarang anak banyak amat gitu ya. Nah, saya punya anak 5, saudara mungkin berpikir perempuan. Memang kebanyakan perempuan. Yang perempuan itu 4, yang laki 1. Mungkin saudara berpikir yang laki yang buntut ya, tidak. Perempuan, laki. Perempuan, ya. 4 sudah menikah, 1 belum, yang bungsu. Kalau saudara mau tahu, mau takar umur saya berapa, saudara lihat anak saya yang paling bungsu. Dia adalah seorang YouTuber. Dulu dia juara di MasterChef di tahun 2015. Namanya Luffy Taho. Jadi kalau saudara ketik di YouTube Luffy Taho, keluar dia ya. Baru kemarin yang lalu, ya 2 hari yang lalu, kami merayakan keberhasilan dia karena dia subscribernya udah 1 juta. Saya berharap saudara nanti lihat, tertarik, saudara subscribe ya. Saya melayani di satu sidang di GPIA Alika. Ala itu kasih di daerah Alam Sutra, Serpong. Cukup jauh dari sini ya. Sedangkan saya sendiri tinggal di daerah Duta Mas, di pusat Pak. Jadi saya kemarin tadi saya lihat itu hanya 50 sekian menit ya, cepat sih. Itu aja perkenalan saya. Nah, saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Tapi sebelumnya terima kasih Pak Richard sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membalas kasih Tuhan dengan melayani di tempat ini. Nah, saya akan menyampaikan pesan Tuhan, tapi sebelum saya sampaikan, saya kasih satu cerita dulu, supaya saudara bisa menangkap pesan apa yang saya mau sampaikan. Tadi ada kertas ya? Diambil ya? Nggak apa-apa. Oh ya ini, selembar aja Pak, buat ilustrasi. Ini aja lah. Nah ini. Oh, udah ada, dapat 2 ya, oke. Saudara perhatikan cerita saya, nanti saudara bisa menangkap pesan Tuhan apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Dan saudara tahu firman yang saya sampaikan ini, itu adalah selalu di mana saya perdana menyampaikan ini yang saya sampaikan. Jadi saya udah sampaikan ini udah ratusan kali. Dan saya sering mendengar dan itu sangat memberkati. Makanya saya mau sampaikan di sini karena ini perdana buat saya ya, menyampaikan firman. Ada seorang gadis usia 17 tahun. Cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti kesukaannya adalah berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setuju ya? Jadi kalau dia cinta Tuhan tapi nggak suka memuji Tuhan, saya meragukan orang itu. Kalau saudara yang pacaran, dia nggak pernah menyatakan cinta, nggak ada komunikasi, jarang WA, jarang telepon, saudara harus meragukan orang itu. Jadi saya lihat kalau ada orang bilang dia cinta Tuhan, tapi jarang connect dengan Tuhan dalam arti berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu omong kosong. Pasti saudara yang pacaran suka memuji kekasih saudara ya, matamu bagaikan rembulan. Orang lain lihat mah biasa aja gue lihat ya. Tapi buat saudara yang ada cinta, melihat mata kekasihmu seperti melihat rembulan. Begitu juga saudara. Nah, gadis ini adalah seorang yang cinta Tuhan, usia 17 tahun. Dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Pertanyaan saya, kalau usia 17 tahun, kalau dia berdoa, dia mintanya apa? Apa? Nggak mau jawab. Minta proyeknya gol. 17 tahun minta apa? Wah, saya diem nih. Apa? Minta apa, Dek? Perempuan, 17 tahun. Nah itu. Ngomong jodoh aja susah. Jadi gadis ini cinta Tuhan, dia berdoa, menggunakan kesempatan dalam komunikasinya dengan Tuhan, yaitu dia minta jodoh. Uniknya, gadis ini kalau berdoa, dia tidak ucapkan. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia tulis pria idamannya. Ada 5 kriteria pria idamannya dia tulis. 1, minta sama Tuhan. Modelnya ini, 2, 3, 4, 5. Dicatat nih. Nah, dia waktu berdoa, saudara caranya bagaimana? Unik nih. Boleh saudara praktekin nanti ya. Dia kan suka memuji, menyembah Tuhan. Kalau dia memuji Tuhan, haleluya, diangkat. Haleluya. Suruh Tuhan lihat. Dia nggak ucapkan, Tuhan saya minta jodohnya begini-begitu. Dia sodorkan aja kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambil sodorkan kertas ini yang ada tulisan pria idamannya. Begitu terus. 1 tahun dia semangat untuk berdoa, mendoakan jodohnya. Tahun kedua masih semangat. Tahun ketiga mulai kendor. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bosen. Dia nggak doa lagi. Di sini ada nggak orang yang model begitu? Doa untuk satu hal, tahun pertama semangat, tahun kedua semangat, tahun ketiga berhenti. Ada? Ya?
Udah di sini berhenti, nggak mau doa lagi. Bosen kali ya. Nah, usia 24 tahun, dia menikah dengan seorang laki-laki. Akhirnya dia dikaruniakan anak 2. Satu hari setelah dia mengantarkan anaknya sekolah, dia kembali ke rumahnya. Tiba-tiba ada kerinduan di dalam hatinya untuk baca-baca firman. Buka Alkitab. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia buka Alkitab, dia ketemu catatan yang dia dulu catat waktu dia usia 17 tahun. Dan dia terkejut. Kenapa saudara tahu? Waktu dia baca catatan yang dia catat waktu usia 17 tahun, dia lihat suaminya yang sekarang modelnya persis yang dia catat usia 17 tahun. Artinya begini, kalau doamu itu berkenan, engkau lupa dengan doamu, saya mau katakan Tuhan tidak pernah lupa. Tangkap ini. Saudara coba ingat-ingat, tiba-tiba ada satu kejadian. Oh iya, ini kan yang saya doakan 10 tahun yang lalu. Kalau doamu itu berkenan, membuat Tuhan tersenyum, saya mau katakan engkau lupa dengan doamu. Tuhan tidak pernah lupa, asal doamu itu berkenan. Dimana ketika engkau berdoa, membuat Tuhan itu tersenyum. Saudara rindu mau punya doa ini? Saya berharap saudara keluar dari gereja ini, cara doamu berubah. Ada 5 poin bagaimana untuk mempunyai doa yang berkenan. Berdasarkan Lukas 11 ayat 5-8. Ini ilustrasi perumpamaan. Saudara baca, pelototi, jangan sampai ada yang terlewat ya. Boleh multimedia dikeluarkan? Perhatikan dengan baik-baik. Mungkin kalau saudara ada renungan pribadi, ini dibaca lagi nanti ya. Ya kita baca ya. Lukas 11 ayat 5. Sebelum ayat 5 berarti ayat 4, 3, 2, 1. Betul ya? Nah, 1-4 itu murid Tuhan Yesus minta diajarkan sebuah doa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa, yaitu doa Bapa kami. Nah, di ayat 5 ini, itu Tuhan kasih perumpamaan. Saudara perhatikan ini ya, jangan sampai ada yang terlewat. Saya baca ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara baca perikop ini seolah-olah ada seorang yang dimintain pinjam roti, kasihnya enggan ya. Bayangin aja tengah malam orang lagi tidur, mengganggu orang tidur ya. Tapi ujung-ujungnya saudara lihatnya apa? Dapat gak? Dapat ya. Tapi pada dasarnya adalah yang memberi itu segan ya. Nah, dari perikop ini ada 5 poin. Sebelum saya menyampaikan 5 poin, secara garis besar aja. Secara garis besar dulu. Doa yang berkenan yang membuat Tuhan itu tersenyum ketika engkau berdoa. Dan dia selalu berkata, aku setuju nak dengan doamu itu. Adalah begini, doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi menemukan kehendak Tuhan. Saya mau perkataan saya, saudara tangkap, catat baik-baik. Doa yang berkenan adalah doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi menemukan kehendak Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa, saudara cari Tuhan tuh maunya apa. Kalau saudara minta jodoh, berdoa, minta si A, saudara tangkap dulu hati Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau kasihnya A, atau yang lain. Cari tahu, ternyata Tuhan mau kasihnya yang B. Nah, ketika engkau menemukan kehendak Tuhan, yaitu B, saudara dapatnya lebih. Minta 1, dapat 5. Kalau saudara berdoa, cari tahu hatinya Tuhan. Tangkap ini ya. Terkadang saudara minta ngotot untuk satu hal. Nah, tadi saya katakan apa? Doa yang berkenan adalah doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi menemukan kehendak Tuhan. Siapa yang di sini ada yang ngotot? Tuhan mau kasih yang B yang terbaik, kita paksain. Si A. Dalam hal misalnya cari jodoh atau pekerjaan. Maunya yang ini. Saya mau katakan Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia mau memberi yang terbaik. Memang secara logika atau kasat mata saudara melihatnya yang A itu baik. Itu hitung-hitungan saudara, kalkulator saudara. Sekarang coba belajar percaya kepada kalkulatornya Tuhan, hitung-hitungannya Tuhan. Memang depannya nggak enak. Kalau saudara nonton film yang seru, yang bagus, pasti jagoannya ngalah dulu dong. Saudara mau gak nonton film? Depannya aja jagoannya menang terus. Saya yakin setengah jalan saudara pulang. Kenapa? Nggak seru. Betul nggak? Saudara mau yang seru dari Tuhan? Tangkap ini. Ya. Oke, itu secara garis besarnya. Nah, ayat 5 dikeluarkan. Ada 5 poin. Poin pertama adalah untuk mendapatkan doa yang berkenan berdasarkan ayat 5a ya.
adalah doa dengan pengorbanan. Sudah baca ini. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam, garis bawahi kata-kata tengah malam enaknya ngapain? Tidur. Bayangin nih, tengah malam enaknya tidur, dia pergi ke rumah sahabatnya pinjam roti. Itu ada pengorbanan nggak? Nah, doa yang berkenan, pertama adalah doa dengan pengorbanan, atau begini, menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu. Waktu sudah menyisihkan waktu untuk berdoa, pasti ada yang saudara korbankan. Tangkap ini ya. Saya ambil kesaksian saya. Saya dulu usaha, pulang jam 8 malam, saya selesai mandi, saya punya ketetapan langsung berdoa. Biasanya begitu. Dengan pemikiran, kalau habis mandi, seger ya, saya berdoa. Satu hari ketika saya mau berdoa, saya tidur di lantai atas, saya turun dulu, saya mau ambil air minum, ya, seperti sekarang nih. Pak, tolong Pak, air minum saya, anggaplah saya turun ya. Turun, saya ambil air minum. Maksudnya mau minum dulu sebentar. Nah, waktu saya mau ambil air minum, saya minum ya. Kebetulan aus sih. Sorry ya, biar lancar. Selesai minum, saya waktu ambil air minum ini kan saya lewat ruang televisi. Saya lihat televisi, menayangkan satu film kesukaan saya, yaitu Dunia Binatang. Saya pikir nonton dulu sebentar. Dunia Binatang dulu itu namanya Flora dan Fauna. Saya nggak tahu saudara masih ingat ya. Saya pikir paling berapa menit sih? Paling biasa 5 menit gitu ya. Nah, nonton dulu. Dari berdiri sambil minum. Dia lanjut film yang lain, menarik hati saya. Dari berdiri saya duduk. Saya tonton itu film. Apakah saya tidak berdoa? Saya berdoa, tapi saya berdoanya setelah tayangan itu habis. Sudah tahu tayangan itu habis jam berapa? Jam 12 malam. Saya berdoa nggak? Berdoa. Tapi setelah saya menonton film itu, saudara tahu kalau jam 12 malam saya berdoa, aminnya kapan? Dijawab dong. Hah? Pernah ngalamin ya Bu ya? Tuh, ini sih pengalaman saya. Ternyata ada yang ngalamin ya. Pagi, aminnya pagi. Kenapa? Capek dong, jam 12 malam saya berdoa nih. Baru Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ngorok. Bangun-bangun udah jam 4, jam 5. Amin baru. Tangkap ini. Nah, artinya saya itu menyisakan waktu untuk berdoa, bukan menyisihkan waktu untuk berdoa. Doa yang berkenan adalah menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu. Ada sisa baru saudara berdoa. Saudara lakukan ini dulu, apa dulu, pekerjaan dulu, nonton dulu film sinetron, udah habis sinetronnya baru saudara berdoa. Pasti doamu itu nggak mantep dan tidak membuat Tuhan itu tersenyum. Saya kasih satu cerita supaya saudara bisa menangkap ya. Tuhan kan kudus ya, dia susah dijangkau dengan hal-hal yang duniawi. Kalau di dalam hatimu ada yang duniawi, saya yakin saudara ada penghalangnya. John Wesley itu pendiri gereja Metodis ya di abad 17. John Wesley ketika dia remaja usia 17 tahun, dia sekolah Alkitab. Dan mamanya Susana Wesley sering memberi nasihat kepada si John yang masih polos, masih remaja. Pesannya begini, John, kamu harus hati-hati ya dengan hal yang duniawi. Tadi saya katakan apa? Hal duniawi itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya sama saudara, sebelum mamanya nanti jawab, apa itu ya duniawi ya? Menurut saudara duniawi itu apa? Jawab dong. Bingung kan? Susana. John Wesley juga bingung, apa itu duniawi, Ma? Maksudnya apa duniawi? Kan mamanya sering nasihati, John hati-hati dengan hal yang duniawi. John yang masih usia 17 tahun, remaja tidak mengerti. Dia bertanya kepada mamanya, Ma, apa itu duniawi? Saudara tahu jawab daripada mamanya? Begini John, segala sesuatu yang membuat hasratmu, kerinduanmu kepada Tuhan itu berkurang, itu duniawi. Televisi tadi nggak duniawi. Dunia binatang itu tadi nggak duniawi. Dia jadi duniawi karena saya lebih tertarik. Televisi itu membuat hasrat saya untuk berdoa itu berkurang. Doanya nanti jam 12. Saudara tangkap ini? Jadi saudara coba merenung. Ini ya, menyisihkan waktu untuk berdoa bukan menyisakan. Jadi kalau saudara yang duniawi, pasti dia menyisakan. Karena dia lebih suka yang duniawi. Nonton dulu sinetron. Tadi sinetron tuh nggak duniawi. Gara-gara sinetron saudara jadi doanya entar dulu. Atau lagi ada sepak bola, misalnya subuh jam 2 atau jam 3 baru mulai, gereja di sini sepi. Tadi sepak bola itu tidak duniawi. Akhirnya gara-gara sepak bola, dia nontonnya begadang, akhirnya dia nggak bisa pelayanan, nggak bisa datang. Nah, itu duniawi. Ya. Nah, saya mau katakan, doa yang berkenan adalah doa dengan pengorbanan. Dalam memberi, ada 3 hal. Saudara perhatikan ini ya. Saudara berdoa itu kan memberi ya.
Memberi waktu saudara, tenaga saudara, energi saudara. Perhatikan baik-baik. Dalam memberi ada 3 hal. Jumlah, banyak sekali loh doanya. Pagi doa, siang doa, malam doa, tengah malam doa. Itu tidak menyilaukan mata Tuhan. Ya, tangkap ini. Yang kedua, doa atau saudara datang ibadah dengan hati yang tulus, nggak ada yang maksa nih. Pengen aja doa. Itu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, doa dengan pengorbanan itu menggetarkan hati Tuhan. Saudara bisa nangkap ini? Artinya kalau saudara datang ke tempat ini, ada satu yang saudara korbankan. Padahal saudara sedang mau nonton pertandingan sepak bola final. Itu saudara korbankan. Saudara nyampe di sini. Itu Tuhan hatinya bergetar. Ini yang membuat Tuhan tersenyum. Saudara bisa nangkap ini? Ketika engkau mau berdoa, aduh, sinetron lagi bagus, lagi seru lagi nih. Saudara abaikan itu. Berarti ada yang saudara korbankan. Keluarkan coba sebentar Matius 6 ayat 33. Jadi saudara ada yang saudara dahulukan dulu, yaitu Tuhan. Apa Tuhan gak bergetar? Apa firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33? Tetapi Matius 6:33. Saudara perhatikan ini ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini yang saya katakan, saudara berdoa minta 1 dapat 5. Kalau saudara dahulukan Tuhan, menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan. Perhatikan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu di atas rata-rata. Doamu itu membuat Tuhan berkenan dan membuat Tuhan tersenyum dan selalu berkata, aku setuju nak dengan doamu. Lu minta 1, dapat 5. Dan ditambahkan. Tangkap ini ya. Oke, poin kedua adalah